Qala Allah Ta'ala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang berdoa, ya Allah, berikanlah kami pasangan hidup yang menyenangkan. Kalau perempuan dapat suami yang membahagiakan, kalau laki-laki dapat istri yang membahagiakan. Wa dzurriyyatina, dan keturunan juga. Keturunan yang enak, yang kalau diciptain ke orang kita cerita dalam kondisi bangga dan bahagia. Yang kalau ketemu orang kita bangga-banggakan, ini anak saya, alhamdulillah keterima di PSK, menjadi santri pasca tahfidz. Itu orang akan bangga gitu. Bukan yang punya anak diumpet-umpetin gitu. Bukan, kita pengen yang membahagiakan, membanggakan. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin. Pemimpin itu artinya orang yang mengarahkan. Dulu zaman Nabi pemimpinnya ada. Nabi setelah Nabi wafat pemimpinnya ada, pemimpin lokalistik. Pemimpin ini yang kemudian membuat aturan-aturan. Itu disebut sunnatan hasanah atau sunnatan sayyi'ah. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin yang memberikan hidayah dengan urusan kami. Jadi pemimpin kemudian bisa memberi hidayah, teman-teman ya. Bisa memunculkan sesuatu. Ya, pemimpin yang baik berinovasi. Inovasi sunnah hasanah. Hadisnya, An Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, berarti panjang ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang kusa min ujurihim syai'. Kalau tadi kita dilarang melakukan inovasi-inovasi, di sini dijelaskan. Ternyata kalau dalam masalah inovasi yang baik kita diperbolehkan. Yang nggak boleh itu tadi ada inovasi dalam masalah agama yang menambah, mengurang yang Allah sudah tetapkan. Tetapi kalau belum ada aturannya dan tidak melanggar, dipersilahkan. Nabi bilang, man sanna, siapapun orang yang membuat tradisi, sunnata man sanna fil Islam sunnatan hasan, tradisi baik. Contohnya, saya nggak tahu, misalnya di tempat Anda itu nggak ada TPA. Lalu Anda bikin TPA, namanya sunnah hasanah. Maka Anda akan dapat pahala saat TPA itu dibentuk, dan tetap dapat pahala selama TPA itu ada muridnya. Dan ketika murid TPA itu bisa ngaji, ya dia sebagai orang yang ngaji dapat pahala. Lalu dia mengajar orang lain ngaji, sebagian murid Anda jadi guru ngaji, dia menjadi guru dan mendapat pahala. Tetapi orang yang tadi yang pertama bikin TPA juga dapat pahala, tanpa mengurangi pahala yang dimiliki oleh murid-murid Anda tadi. Berarti motivasi kita sangat tinggi untuk membuat tradisi baik dalam agama. Siapa dulu yang punya ide? Siapa yang mewakafkan tanah, siapa yang menyumbang, lalu siapa yang mengajar. Lalu dari pesantren ini muncul para guru-guru Al-Quran, para guru tafsir. Orang yang saat mewakafkan tanah berpahala, sekali pahalanya. Tapi ternyata pesantren ini masih berjalan terus, maka pahalanya nggak berhenti-berhenti, teman. Itu motivasi buat kita tuh untuk melakukan kebaikan tuh yang jangan sekali lah, kalau bisa yang jadi tradisi baik. Saya kasih contoh gini deh, ini yang faktual ya. Waktu saya jadi ketua OSIS di SMA itu, biasaan ketika lulusan sekolah itu kan teman-teman coret-coretan baju ya. Saya nggak tahu Anda nggak ngalamin kayaknya. Zaman dulu tuh baju dicoret-coret gitu, pakai pilok, pakai spidol. Lalu ketika saya jadi ketua OSIS, saya panggil ketua OSIS yang ada di dekat sekolah saya kumpulin, ada 4 ketua OSIS. Ini saya punya usulan, gimana kalau tahun ini kita nggak usah coret-coret baju seragam. Nanti kita beli kain putih kosong, lalu teman-teman silakan nyoret-nyoret di situ. Mau tulis kata mutiara, tanda tangan, terserah. Sebenarnya yang kemudian saya beli itu kain kafan, teman-teman, karena murah itu ya, panjang. Lalu baju seragamnya dikumpulkan. Nah, teman-teman OSIS yang lain mau.
Hanya benar tuh dikumpulin baju semua, bahkan yang masuk itu bukan cuma baju seragam sekolah tapi baju sehari-hari juga dikumpulkan ya. Lalu kita kasih kain yang panjang putih itu semua orang coret-coret. Baju ini kemudian kita kumpulkan, kita rapikan, kita setrika, kita bawa ke satu daerah di Mojokerto ya, Pacet. Saya kan dulu di Jawa Timur. Di sana ada sekolah SLB. Sekolah SLB itu SD badannya gede-gede, emang nggak naik kelas, jadi dulu segitu aja sekolahnya itu ya. Dan ketika dikasih mereka berbahagia teman. Tapi kan ini baju bekas, iya bekas tuh kalau bisa dipakai juga nggak masalah. Anda dikasih mobil bekas mau nggak? Ada mobil Avanza tahun 2020 dikasih Anda mau nggak? Kan bekas itu. Ada iPhone tahun 2024 dikasih ke Anda mau nggak? Baru setahun itu, mau. Yang penting masih bermanfaat. Makanya Anda lihat orang-orang ketika bekerja nggak semuanya bajunya baru, kadang-kadang ada baju partai gitu ya. Anda lihat yang bekerja pinggir jalan tuh loh. Dulu ada kakek-kakek saya lihat narik becak, kaosnya adalah kaos SMP apa gitu. Saya kaget nih, kakek-kakek masih SMP nih. Ternyata baju dinasnya dia baju yang ada di dia, nggak mesti rapi gitu. Dan nah kalau memang ternyata itu menjadi tradisi dan bagus, orang nggak lagi coret-coret baju, karena coret baju itu kan mubazir ya. Allah melarang mubazir. Ya bagi Anda sudah nggak kepake karena Anda sudah lulus. Tapi bagi orang lain kepake teman-teman. Pakai itu. Maka itu menjadi bagian dari sunnah hasanah. Sebaliknya orang yang pertama kali ngusulin coret-coret baju itu menjadi sunnah sayyi'ah itu. Nanti ada banyak lagi hal-hal yang Anda pikirkan sendiri, contohnya bagaimana kebaikan yang bisa berjalan terus, siapapun yang mewujudkan dia menjadi sunnah hasanah dan berpahala. Pahala akan selalu dapat. Sebaliknya orang yang membuat keburukan dia jadi sunnah sayyi'ah yang dosanya akan terus mengalir buat dia. Hadisnya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayanqusa min auzarihim syai'un. Siapapun orang yang membuat tradisi buruk dia dapat pahala saat melakukan itu, dan selama tradisi dilakukan dia akan terus mendapat keburukan. Nah, tinggal orang yang pintar akan membuat sunnatan hasanah supaya pahalanya terus mengalir. Orang yang buruk akan menciptakan sunnatan sayyi'ah, dosanya akan mengalir terus. Makanya kalau Anda mau berdosa, Anda kan pasti berdosa teman-teman ya. Itu sebisa mungkin dosanya yang ngerjain Anda aja, nggak usah ngajak orang. Dan kalau nanti Anda pengen istighfar kan gampang. Ya Allah, saya melakukan dosa ini gitu, tolong maafkan. Tapi kalau menjadi sunnah sayyi'ah, Anda istighfarnya susah teman-teman, karena dosanya masih dilakukan orang lain. Dan saya nggak tahu sunnah saya yang lain contohnya apa, saya nggak tahu. Bukan nggak tahu sih, kebanyakan kalau dicontohin ya. Baik, maka hari ini kita membahas tentang bid'ah, tentang muhdasat. Pemahaman yang utuh adalah tidak semua bid'ah dilarang. Inovasi itu ada yang menggunakan kata bid'ah, ada muhdasat dan ada sunnah. Ternyata tradisi inovasi yang baik itu dianjurkan oleh agama, hanya yang buruk yang dilarang oleh agama. Karena itu teman-teman, nanti ketika Anda menjelaskan bid'ah, itu sebisa mungkin menjelaskan secara utuh, dan memang harus utuh. Karena nanti orang seringkali salah paham terkait bid'ah. Bid'ah kan dilarang Pak, bid'ah itu apa? Yang tidak pernah dilakukan Nabi. Woi, definisi kacau. Nabi nggak pernah adzan, berarti bid'ah adzan dong. Adzan itu bid'ah dong. Nggak pernah adzan Nabi. Yang adzan sahabat, ada beberapa sahabat yang adzan yang terekam dalam riwayat hadis. Nabi nggak pernah sholat qobliyah subuh misalnya di masjid, bukan berarti karena Nabi tiap kali masuk langsung qomat, qobliyahnya di rumah biasanya begitu. Jadi bukan sesuatu yang Nabi tidak lakukan teman-teman, tapi sesuatu yang memang inovasi yang terkait agama itu yang dilarang. Baik, kalau nanti Anda mendefinisikan sesuatu yang Nabi tidak lakukan, repot banget hidup kita itu. Bid'ahnya jadi banyak. Karena itu, orang yang memahami bid'ah secara sempit, hidupnya akan sempit. Cara berpakaian cuma satu jenis, cara makan cuma satu jenis, cara melakukan aktivitas cuma satu jenis. Karena dia salah memahami
Apa itu bid'ah? Nah, dari yang kita baca ternyata ada istilah muhdatsatil umur. Ada inovasi. Inovasi bisa baik dan buruk. Ternyata Nabi melarang bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza, bid'ah yang terkait agama tidak boleh. Tapi kalau terkait kebaikan namanya bukan bid'ah, tapi sunnah hasanah dan itu diperbolehkan. Nah, cara mengidentifikasi ini sunnah hasanah atau sayyi'ah ya nanti masing-masing perbuatannya yang kita analisis. Tidak bisa generalisasi. Ini boleh, ini enggak gitu, tidak ya. Maka saya pikir untuk wacana terkait bid'ah sih kita sudah tidak terlalu repot karena diskusi kita sudah semakin terbuka. Dulu orang-orang hanya mengaji pada satu guru, tidak tahu pendapat-pendapat yang berbeda sehingga dia hanya mengetahui satu bentuk dalam keberagamaan, sehingga ketika ada orang yang berbeda dianggap salah. Ketika banyak membaca kita tahu oh ternyata tidak semua inovasi itu dilarang. Ada inovasi yang bahkan bukan hanya dianjurkan tapi juga diwajibkan. Ya misalnya kalau kita perang lalu kita kembali naik kuda lalu naik panah dan tombak ya kita akan kalah teman-teman. Perang sekarang pakai drone, pakai pesawat, pakai bom, pakai senjata. Kalau pakai panah kita perang ya nggak bakal menang. Tapi dulu kita menang Pak lawan Belanda pakai bambu runcing, ya menang tapi lama. Coba kalau kita pakai senjata juga, mungkin penjajahan Belanda nggak 350, mungkin cuma 2 hari. Orang kita punya senjata, Belanda punya senjata, mereka cuma 10.000, kita 10 juta kan gampang. Tapi gara-gara kita nggak punya senjata makanya kalah. Iya. Tapi bukan berarti kemudian kita harus kembali ikut seperti dulu, harus berperang secara secara pakai panah dan tombak, enggak. Berarti ada inovasi yang memang dianjurkan dan bahkan ada yang wajib. Masing-masing bentuk dari inovasi itu nanti Anda diskusikan, Anda lihat kriterianya gimana, lalu Anda putuskan ini bid'ah yang dilarang atau ini sunnah hasanah yang dianjurkan. Baik, kita sudah menyelesaikan membaca 3 bab, hadis-hadisnya pendek-pendek. Lagi-lagi natamata' bi qiraatil hadis. Kita selalu bangga dengan membaca hadis. Hadis adalah kebahagiaan karena kita sayang Nabi. Sabda Nabi menjadi sangat merdu, sangat indah ketika kita baca, ketika kita dengar. Jadi lepas apakah Anda kemudian setuju dengan pendapat saya, paham dengan penjelasan saya, tapi saya sudah bahagia karena saya membacakan hadis di hadapan Anda.